Oke. Nah, jadi hari ini kita akan atau saya akan menjelaskan mengenai apa itu STEM ya. Nah, itu oke. Teknologi sudah mengubah cara kita makan, betul nggak? Sekarang kita bisa tinggal satu klik pesan GoFood gitu ya, GrabFood dan seterusnya. Itu melalui teknologi. Lalu teknologi juga sudah merubah cara kita bepergian. Kalau dulu kita bepergian misalkan belum ada kendaraan, jalan kaki atau pakai sepeda ya. Kalau sekarang kita tinggal pesan online misalkan untuk pesawat, untuk kereta api, itu memudahkan kita untuk bepergian. Lalu juga merubah cara kita berkomunikasi teknologi itu ya. Dulu misalkan kalau di orang Sunda itu orang di kampung itu ya katanya manggil lewat seeng gitu. Pernah dengar nggak orang tuanya bilang gitu lewat seeng, tapi nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang kita dengan mudahnya bisa berkomunikasi, bisa melalui telepon ya, HP, juga melalui ini apa laptop dan seterusnya. Kemudian juga teknologi merubah cara kita bekerja ya. Ada banyak aplikasi yang memudahkan kita untuk menyimpan data, misalnya di cloud. Lalu juga sekarang ini karena pandemi, semua dipaksa untuk belajar secara daring, ya mau tidak mau seperti itu. Nah, apalagi yang berubah dalam kehidupan kita akibat kemajuan teknologi? Ada yang mau menanggapi? Selain tadi, cara komunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara makan. Ada lagi nggak? Halo? Cara transportasi, Bu. Cara tadi bepergian ya? Oh ya, bepergian deh. Iya. Ada lagi? Tentu banyak ya. Cara kita juga membayar apa tol gitu kan sekarang sudah e-tol gitu ya dan sebagainya. Banyak lah. Nah, setiap hari sekitar 100 juta orang mengakses Google Search Engine. Mungkin lebih ya sekarang. Tahun 2020 berarti tahun lalu ya, akan ada 50.000 alat yang dapat terkoneksi ke sistem Wi-Fi. Jadi ini saya mengikuti pelatihan STEM itu dengan dengan orang Thailand ya waktu itu yang jadi narasumbernya. Itu tahun 2016. Nah, ini mereka mengatakan tahun 2020 akan ada, ya mungkin sekarang sudah lebih mungkin ya, dengan adanya perkembangan Internet of Things gitu ya, AI dan sebagainya. Nah, ini perkembangan teknologi atau gadget ya. Jadi merubah segalanya, merubah cara kita bermain juga, cara kita makan, cara kita berkomunikasi. Oke, nah ini Anda tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Itu bahasa Thailand ya, Bu? Iya, sama. Ibu juga nggak ngerti. Nggak tahu. Tapi ini adalah, menurut dari narasumber itu, ini adalah sebuah koran atau sebuah majalah di mana advertisement budget invested in the newspaper publishing market in Thailand itu makin tahun itu makin menurun gitu. Jadi bahkan koran itu sudah tinggal berapa biji gitu ya, atau sama sekali digantikan oleh itu apa namanya internet kan, berita di internet gitu, lewat internet. Nah ini di Jakarta atau di Indonesia ya, grafik penurunan oplah koran media cetak. Koran tutup 2015 itu ada Sinar Harapan, ada Harian Bola, Jakarta Globe, koran Tempo Minggu. Nah yang tersisa sekarang apa? Itu ya, Pikiran Rakyat masih ada ya, yang cetaknya. Ya, kemudian Tribun Jabar mungkin ya. Tapi mereka semua juga sekarang sudah beralih ke online gitu kan, berita online seperti itu. Nah, suatu saat mungkin ya anak-anak akan ini apa gitu, benda ini tuh apa namanya, buku itu sudah tidak dikenali mungkin untuk generasi ke depan gitu ya. Karena mereka pas lahir itu sudah dibekali dengan
gadget gitu. Seperti itu. Bisa jadi ini suatu saat buku itu menjadi sesuatu yang aneh bagi mereka gitu. Dan juga di Cina itu pekerja itu berkurang. Jadi dari 110 sampai menjadi 50.000 sekarang, 110.000 menjadi 50.000 karena adanya robot. Nah, jadi robot itu menggantikan para pekerja gitu. Karena Cina itu menginvestasi heavily in a robot workforce. Jadi sangat berinvestasinya sangat banyak ya di dalam pekerja robot ini begitu. Padahal Cina itu jumlah penduduknya banyak juga ya. Terus mereka ngapain gitu kan? Nah itu sama seperti Indonesia gitu kan. Sekarang yang diganti adalah petugas tol gitu ya, walaupun masih ada gitu ya beberapa. Jadi mereka kemana gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi apa Anda sebagai mahasiswa atau calon guru ya, pernah nggak terpikirkan dengan adanya perubahan-perubahan itu apa yang akan anak-anak kita hadapi di masa depan gitu. Terus karir apa yang tersisa untuk manusia kalau semua digantikan oleh robot, lalu oleh artificial intelligence gitu ya. Apa gitu yang tersisa. Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus merubah cara kita mengajar? Karena dunia kita berubah terlalu cepat gitu ya. Nah, kerangka pembelajaran abad 21 ini kan dulu seperti ini ya. Mata kuliah atau mata pelajaran inti, kemudian ada assessment gitu ya. Seperti itu. Tapi untuk pembelajaran abad 21 itu selain core subject atau mata pelajaran inti, itu ada yang namanya Anda harus mengajarkan keterampilan berpikir, keterampilan belajar dan berpikir, keterampilan ICT, teknologi TIK ya. Juga keterampilan abad 21 ya yang 4C itu. Lalu keterampilan hidup. Nah, ini semua adalah akan dinilai oleh penilaian atau asesmen abad 21. Melalui apa? Seperti apa penilaian abad 21 itu? Yaitu menggunakan rubrik. Jadi tidak hanya siswa itu memilih atau menghitung kancing A, B, C, D, gitu, mana yang benar. Tidak seperti itu. Tapi lebih ditingkatkan HOTS-nya gitu ya. Lalu penilaiannya itu melalui rubrik gitu ya. Sudah tahu kan rubrik itu apa? Halo? Sudah pernah diberikan di mata kuliah lain kan? Rubrik penilaian yang ada di RPP di bawahnya Bu lampiran. Rubrik, ya rubriknya seperti apa? Rubrik itu apa? Tabel. Tabel apa? Tabel penilaian. Iya, seperti apa? Ada apa di dalam tabel penilaiannya? Oh, di dalamnya ada nilai sikap, terus kepribadian yang gitu, terus Selain itu, sama bukan kriteria penilaian, ya nggak? Betul nggak? Jadi misalkan misal Ibu ya menilai hasil tugas Anda. Kriterianya apa? Satu, misalkan Ibu menilai PowerPoint Anda yang Anda buat ya. Satu, kriterianya layout-nya, desainnya. Kalau misalkan desainnya bagus, range-nya misalnya kita kasih 100 sampai 80. Nanti kriterianya apa di situ? 100 sampai 80 itu atau sangat baik itu apa gitu. Jadi memperhatikan desain layout PPT yang benar misalkan ya. Jadi antara warna ada degradasi warna, lalu huruf sesuai dengan font PPT. Itu minimal itu kan 24 gitu ya. Nah itu atau terus kriteria kedua misalkan ya materinya sesuai dengan yang diminta gitu atau sesuai dengan judul, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Itu ya rubrik itu ada kriteria di kolom pertamanya, lalu kolom kedua, ketiga, keempat itu ya Anda terserah Anda mau membuatnya sangat baik, cukup, kurang baik atau bagaimana gitu angka. Nah, itu rubrik ya. Saya pikir Anda sudah pernah memperolehnya ya di evaluasi mungkin evaluasi pembelajaran.
Iya Bu, Gampang tapi ya. kebanyakan untuk ngitungnya aja yang paling diingat gitu. Oh, harusnya sudah ada itu. Oke, nah ini gambar apa ini? Multitasking ya. Jadi seorang anak itu sekarang bisa saja bisa lebih dari satu, lebih dari dua malah ya. Dan sekarang udah kerasa oleh ibu juga. Misalkan ada Zoom, waktunya bersamaan. Nah, dua-duanya yang satu harus wajib gitu, yang satu lagi menarik karena kita sudah daftar misalkan. Dan itu terpaksa harus dua gitu kan. Dan cukup cukup ini juga ya mengikuti Zoom 2, tapi beruntungnya ada yang live streaming YouTube gitu. Jadi kita bisa mengikutinya, bisa di replay gitu kan. Nah, ini contoh anak seorang dokter ya, dia belajar pakai tab juga, pakai laptop juga, dua-duanya seperti itu. Nah, ini ya, coba Anda perhatikan. Kalau yang kiri ini apa nih? Belajar ngantuk ya, karena hanya nyatet, nulis gitu kan. Tapi coba lihat yang kanan ibu ini ya, di kanan ibu maksudnya. Ini dia lewat Facebook. Jadi Facebook itu sekarang juga ada page atau ada kelas ya. Kita bisa belajar lewat Facebook, lewat IG juga ada kan, bisa dan seterusnya. Wah, pokoknya mah Twitter juga bisa dan sebagainya. Nah, jadi mengapa pendidikan STEM? Itu satu, tujuannya untuk mewujudkan tenaga kerja di bidang sains, matematika, dan teknologi. Yang kedua, membangun kecakapan bagi generasi muda masa depan. Pendidikan STEM pada tingkat dasar saat ini di masa yang akan datang, kualitas tinggi dari luar negara yang pada akhirnya akan mengarah pada pembangunan negara dong bukan hanya oleh apa yang mereka ketahui, tapi oleh apa yang dapat mereka lakukan melalui apa yang mereka ketahui. Jelas ya? Bukan hanya apa sih yang sih yang saya tahu, tapi ketika dia tahu, dia tidak bisa melakukan apapun misalkan dengan pengetahuan yang dia peroleh. Kan mubazir ya. Tapi dia tahu, terus mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu melalui apa yang mereka ketahui. Paham nggak? Contoh misalkan Anda memberikan pengetahuan tentang lingkungan, tapi lingkungannya luas gitu. Lingkungan itu kan luas ya. Padahal di lingkungan itu misalkan ada tentang bagaimana cara mengolah sampah basah gitu. Jadi mereka sudah tahu cara mengolah sampah basah. Tapi karena pengetahuan yang diperolehnya itu hanya permukaan, ketika ada sampah basah mereka tidak tahu cara ngolahnya gimana gitu. Di sekolah nggak diajarkan. Karena yang diajarkan hanya oh ini loh milah sampah basah, ini sampah kering, udah aja. Nah itu, tapi kalau kita lebih dalam, artinya ya mereka sudah tahu pengetahuannya. Nah, ketika di sekolah diajarkan gitu loh. Ayo kita bikin kompos dari sampah basah. Oh, cara bikin kompos ini seperti ini sampai dihasilkan kompos. Ketika sudah dihasilkan kompos, lalu mereka praktekkan gitu ya si komposnya itu ditaburkan atau diberikan ke tanaman. Lalu mereka lihat perkembangan tanamannya. Ternyata pakai kompos alami lebih membuat tanaman lebih subur gitu. Daunnya lebih lebar gitu. Jadi, nah seperti itu yang sebetulnya STEM inginkan gitu ya, melalui jenis-jenis proses pembelajaran yang siswa pelajari melalui praktek sains, teknologi, engineering dan matematika. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan pembelajaran sebagai STEM. Oke, ciri STEM itu adalah menghasilkan produk ya. Bisa menghasilkan produk, Bu, apakah harus produk nyata gitu ya? Tidak juga. Jadi ada yang berpendapat sebuah rancangan juga itu adalah sebuah produk. Jadi misalkan hanya merancang gitu ya. Misalkan siswa di dalam kelompok disuruh merancang bagaimana membuat apa ya? Alarm untuk pemberitahuan adanya gempa misalkan. Hanya berubah rancangan nggak apa-apa, itu sudah berbasis STEM gitu. Ya. Nah, jadi pendidikan STEM pada tingkat dasar, ini menurut Kevin Naimi ya, sebuah pergeseran dalam kerangka kerja filosofis untuk belajar dan mengajar,
bukan seperangkat program. Ini bukan kurang N-nya ya. Bukan pula sebuah mata pelajaran, tapi tentang proses belajar mengenai inquiry, imajinasi, pertanyaan, memecahkan masalah, kreativitas, penemuan, dan kolaborasi. Jadi STEM adalah sebuah kaidah yang terorganisir untuk membangun keterkaitan antar mata pelajaran. Nah, apa yang Anda dalam pikiran Anda ketika membaca ini? Tematik, ya enggak? Atau pembelajaran terpadu. Betul? Ya. Jadi bukan sebuah mata pelajaran, tapi kalau begitu tematik dong, Bu. Iya, memang tematik. Karena menggabungkan sains dengan matematika misalkan, atau sains dengan teknologi dengan matematika, atau dengan engineering, atau sains dengan seni dengan matematikanya. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran terpadu Anda kan sudah dapat ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya memberikan data tapi sampai 2012. Betulnya sudah ada ya. Terakhir itu 2000 berapa ya, saya lupa. Jadi kecenderungan hasil siswa di Indonesia dalam data sains, matematika, dan membaca, peringkat studi PISA siswa Indonesia ini, kalau kita lihat, itu ya, lihat rankingnya. Lalu di bawah, gitu. Bentar, ini. Membaca, yang biru itu membaca ya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, biru itu membaca, matematika itu yang oranye, sainsnya yang abu-abu. Di membaca itu kita rendah. Itu. Nah, literasi membaca. Makanya sekarang kan digelakkan gitu ya, literasi membaca. Jadi ketika membaca itu baca keseluruhan dulu gitu. Baru berkomentar gitu kan. Ini mah kadang hanya baca judulnya, wow, udah komentarnya sudah kemana-mana gitu. Pas dibaca dalamnya, oh ternyata begini. Kemarin lucu ya, ada judul yang di Sintang itu. Jadi judul beritanya tuh kepala siapa gitu ya, bapak itu pernah kerja di Sintang 10 tahun dan baru sekarang banjir besar, bilang gitu. Itu judul headline-nya ya. Pas dibaca di dalamnya, ternyata ketika dia bekerja 10 tahun itu dari tahun 99 sampai tahun 90 sampai 2000. 10 tahun berarti 2000. Benar nggak? Jadi tahun 90 sampai tahun 2000. Itu 10 tahun itu maksudnya itu 10 tahun itu gitu. Ya kan dari masa 2000 sampai sekarang 2021. Perkembangan gitu maksudnya apalah yang terjadi gitu kan, bukan saat masa pemerintahan sekarang gitu kan, seperti itu. Jadi dilihatnya itu orang langsung netizen itu langsung komentarnya saat sekarang gitu. Dia tidak membaca isinya gitu. Itu yang paling kesel seperti itu ya. Orang belum baca isinya tapi udah komentarnya kemana-mana. Nggak bisa maju ya. Nah, Oke, oh sudah ya, thank you. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya berikan contoh? Ada yang Izin bertanya? bertanya, Bu. Ya silakan. Yang slide nomor 29 itu tuh maksudnya rankingnya ya, Bu ya? Berarti yang makin ke atas itu rankingnya makin terakhir gitu ya, Bu ya? Oh ya, bukan. Ini saya memberikan yang khusus Indonesia aja. Tidak dibandingkan dengan yang lain. Ini kan ada angkanya. Kita ke urutan ke-41 tahun 2000. 2003 urutan ke-40 untuk membaca ya, untuk yang biru. Jadi saya hanya menuliskan hasilnya aja. Yang 2012 kita ke-65 dari 66 negara. Jadi kedua dari bawah. Oh, kirain aku teh tadinya mah pas makin ke atas tuh makin bagus gitu. Bukan. Ini kecenderungan hasil siswa Indonesia dalam literasi. Kan judulnya ini. Dalam literasi sains, matematika, dan membaca. Nah, kita lihat. Ya, ini membacanya itu yang biru kan. Saya tulis ini 65. 65 itu dari 66 negara. Makin rendah berarti ya, Bu? Iya, rendah sekali gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi?
Udah buat belum? Saya cari dulu ini yang tadi belum sempat dibuka. Yang lain mungkin ada yang mau ini. Sambil nunggu Ibu membuka filenya. Ada? Oke. Nah, sekarang saya akan memberikan simulasi ya sedikit saja STEM. Jadi Ibu pernah penelitian tahun 2018 dan 2019 ketika memperoleh dana hibah dari penelitian Dikti PDP penelitian dosen pemula ya. Itu tahun 2018 ya. Ya, 2019 ya saya lupa. Nah, waktu itu penelitiannya di SD Cipagalo. Awalnya itu apa namanya? Saya mencari kompetensi dasar dulu yang sesuai dengan apa namanya? Yaitu STM. Jadi sainsnya apa, teknologi. Jadi saya menganalisis kompetensi dasar, kira-kira mana sih yang bisa disatukan antara yang IPA dengan matematikanya. Nah, itu ketemu, tapi beda level ternyata. Yang IPA-nya itu kelas 4, yang matematikanya kelas 5. Nah, tidak apa-apa, karena itu saya untuk penelitian. Jadi, ini kan tematik ya, berarti. Nah, mungkin ini saya berikan gambaran seperti ini. Pertama, saya jelaskan dulu sains bagian 1. Saya jelaskan tentang beruang. Jadi beruang itu ciri-cirinya apa dan sebagainya gitu ya. Awalnya gini, siapa itu grizzly bear? Kalau di luar negeri kan grizzly bear ya. Mungkin di kita beruang madu gitu. Jadi sesuaikan sajalah. Jadi ini bukan dari penelitian Ibu ya. Saya presentasi ini dari hasil pelatihan yang STEM itu dari Thailand itu. Jadi mereka mencontohkannya grizzly bear. Nah, mereka harus mencari tahu tentang beruang ini. Apakah mereka punya nama lain? Di mana mereka tinggal? Seberapa besarkah mereka? Apa yang mereka makan? Nah, kira-kira siswa disuruh mencari ini lewat apa? Lewat teknologi kan? Lewat HP. Nah, jadi dalam kelompok, mereka sudah dibagi kelompok tuh ya. So, silakan cari jawab pertanyaan ini. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, tiap kelompok presentasikan tuh di kertas besar. Tulis gitu ya, nama latinnya apa, nama lain dari grizzly bear itu apa, tinggalnya di mana, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oke. Ini tugasnya kan. 20 menit mencari informasi tentang grizzly bear melalui HP. Nah, itu teknologinya tuh itu. Teknologinya mereka menggunakan HP untuk mencari informasi atau googling tentang ini. Lalu presentasikan sekitar 5 menit. Nah, terus si gurunya setelah siswanya presentasi, ditayangkan tuh di YouTube, ini linknya, semua melihat. Mengenal grizzly bear. Ya, jadi awalnya siswa suruh nyari dulu, nanti setelah semua tahu, ditutup dengan ini, gitu, bahwa grizzly bear tuh seperti ini, ya, sama-sama nonton, gitu. Apa yang mereka makan, biji-bijian, gitu ya, akar, rumputan, dan seterusnya. Omnivora. Nah, ini dijelaskan ternyata seperti itu. Ini nama latinnya. Sekarang bagian 2. Tentang pesawat sederhana, IPA-nya ya. Tadi kan sains 1 itu tentang biologi ya. Sorry. Ini sains keduanya, ini tentang pesawat sederhana. Ada kan di SD tentang pesawat sederhana? Ada. Apa itu pesawat? Sudah membuat gaya lebih besar. Jadi materinya kita tampilkan secara ringkas gitu ya. Guru menjelaskan pesawat sederhana itu apa, gitu kan. Nah, lalu ada 6 jenis pesawat sederhana, dijelaskan satu-satu. Tuas itu apa, terus juga ini apa gitu ya. Ini materi, pokoknya guru menyajikan materi tentang pesawat sederhana. Setelah itu, siswa ada LKS-nya kan, ada lembar kerjanya. Seperti ini. Mereka dalam kelompok lagi, kerja lagi, mengerjakan ini. Jadi yang mana apa namanya? Ini kan macam-macam tuas ya. Yang mana Ibu, mohon beban? maaf.
Layarnya nggak kelihatan. Oh gitu. Iya. Ih, bukannya dari tadi atau? Dikirain ibu nggak ini bu. Ibu teh Nggak mau ngomong aja nampilkan. dari tadi atuh. Maaf Baru bu. ibu share. Gimana kalian mah? Jadi yang tadi nggak kelihatan ya? Iya bu. Dengerin suara Enggak, ibu Ibu. aja. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan bu. Oke. Nah ini sains bagian 1. Yang tadi ibu jelasin kan? Beruang. Apa itu beruang itu? Grizzly bear itu apa? Kalau kita sesuaikan dengan binatang yang ada khas di Indonesia itu apa? Nah, itu tugasnya. Kemudian ini YouTube-nya. Apa yang mereka makan dijelaskan gitu kan? Hasil dari ini. Jadi pengulangan gitu ya. Atau konfirmasi. Nah, sekarang masuk ke sains bagian 2 tentang pesawat sederhana. Nah, guru menjelaskan pesawat sederhana itu apa, ya. Nah, perut tuas gitu kan. Tuas itu kan ada 3 titik ya. Ada beban, ada apa namanya? Ada usaha kan? Seperti itu. Nah, kemudian latihannya ini. Oke. Itu. Bentar. Nah, sekarang masih ke matematikanya. Matematikanya itu tentang ini. Tentang jadi tentang ini apa? Alat ukur gitu ya, bangun datar. Bangun datar ini matematikanya ini gitu. Mengenalkan segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan. Lalu tentang volume dan luas. Apa itu volume, apa itu luas gitu kan. Nah, bagaimana cara menemukan volume dari sebuah benda. Nah, jadi tentang balok, tentang kubus. Ada kan di SD ya ini? Tentang balok, kubus, sisi, rusuk, dan sebagainya gitu kan, jelasin. Terus balok kubus itu banyak sisinya berapa dan sebagainya. Jadi mereka kenalin dulu tentang volume balok, volume kubus, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu volume, luas, balok, dan seterusnya, apa yang di ini ada soal gitu ya. Ini soal aja, soal hitungan. Nah, soal hitungan, kemudian suruh menghitung volumenya. Nah, setelah mereka paham tentang cara menghitung volume dan luas, mereka disuruh mendesain kontainer sebagai alat mengukur. Ibu, mohon maaf, ini layarnya masih yang feeding the fluffy. Dari tadi ini udah pindah pada. Coba di refresh. Ya di itunya. Di siapa? Ya, Di Hanifah. ya bentar, Bu. Di yang lain bagaimana? Sama, Bu. Masih di feeding the fluffy. Iya, Ibu, sama. Oh, kenapa ya? Oke, coba saya stop dulu. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, udah ada. Oke. Karena di slideshow ya, jadi agak lambat. Baiklah. Kan gitu biasanya karena yang dipresentasinya cuma satu layar doang, kan ada beberapa pilihan tuh Bu ya. Ada yang semua layar, ada yang cuma satu atau dua layar. Oh, Ya. iya. Oke. Ya udahlah gini aja ya, supaya tidak ini. Kelihatan kan? Ya, Bu, kelihatan. Nah, jadi mereka sudah mengenal, lalu untuk seninya nih, mereka mendesain kontainer sebagai alat mengukur. Ini sebenarnya matematik juga gitu ya. Tetapi di sini mereka harus membuat kubus, membuat jaring-jaring kubus. Nah, seperti ini kan ada di SD, gitu kan? Nah, itu dibuat dari kertas yang agak tebal ya. Jadi pertanyaan awalnya, apakah hanya ada satu kubus unik dari kubus? Ternyata ada 11 jaring-jaring kubus bisa dibuat seperti ini. Nah, itu Anda bisa memberikan ini kepada mereka atau bisa mereka cari dulu di internet. Tapi kalau waktunya terbatas, sudah kasihkan aja ini, lalu mereka suruh buat. Nah, seperti ini kan, alasnya itu yang kuning, tutupnya.
Jadi buat kubus dengan memodifikasi jaringan yang diberikan, tidak boleh menggunakan lem. Nah, jadi nanti apa yang dikerjakan dari sains 1, sains 2, kemudian di matematika, ya, itu adalah sebuah rangkaian untuk nanti di akhir menjawab sebuah masalah. Itu. Jadi mereka itu nanti buat kontainernya untuk makanan beruang. Masalahnya apa? Nah, saya share ya masalahnya. Oh ya, skenario. Jadi skenario. Tadi ngikutin kan? Menjelaskan IPA-nya itu tentang beruang, IPA-nya ya. Lalu IPA-nya yang kedua itu tentang pesawat sederhana. Terus matematikanya itu tentang kubus kan, volume kubus dan volume luas kubus, luas balok, luas kubus. Nah, di akhir si guru itu memberikan soal untuk dipecahkan masalah. Permasalahannya ini, tetangga saya tiba-tiba harus pergi keluar kota sekeluarga. Mereka meninggalkan catatan di depan pintu rumah meminta tolong agar saya memberi makan piaraannya seekor beruang. Beruang tadi, grizzly bear tadi ya. Masalahnya mereka lupa untuk meninggalkan tempat makanan untuk menyimpan makanan beruang dan tidak ada petunjuk bagaimana cara memberi makanan beruangnya. Tugas Anda itu dalam kelompok itu ya, cari jalan keluar bagaimana cara agar dapat memberi makan beruang tetangga Anda dengan menggunakan stik es krim dan karet gelang. Rancang sebuah alat yang dapat digunakan untuk memberi makan beruang. Gunakan petunjuk tambahan di bawah ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Petunjuk tambahannya, beri makan beruang dengan buah beri seberat 40 kilo. Jadi kemarin waktu pelatihan itu, berinya itu dari manik-manik kecil gitu ya, kayak tasbih kecil, tapi bukan tasbih, manik-manik warna-warni gitu. Itu adalah berinya, seberat 40 kilo. Lalu dikira-kira aja ya, satu butir manik plastik setara dengan 1 kilo. Berarti kan masukin 4 ya, 4 manik-manik gitu. Nah, ada tembok setinggi 3 meter antara halaman belakang rumah Anda dan tetangga Anda. Tempat beruang kurang dari 1 meter dari tembok tersebut. Oke, bisa kebayang ya. Kita buat tembok dari papan misalkan ya. Belum di-share juga ya, lupa. Sorry. Nah, kelihatan nggak? Ada, Bu. Ya. Nah ini, jadi setelah menjelaskan 3 materi tadi ya tentang beruang, pesawat sederhana, dan matematika, lalu diberi soal untuk memecahkan masalah. Gitu. Ini masalahnya. Si tetangganya itu pergi, dia punya piaraan beruang, tapi di kandang gitu ya, terus terhalang oleh tembok setinggi 3 meter. Posisi kandang itu 1 meter dari tembok. Kita tidak bisa masuk ke tempat beruang, karena beruang itu berbahaya kalau dia lapar. Bisa dimakan kita. Nah, wadah yang ada berbentuk prisma segi 4 atau kubus gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau Anda dikasih stik es krim dan karet gelang, apa yang akan Anda lakukan? Dengan pengetahuan yang sudah diperoleh tadi. Membuat apa kira-kira? Membuat katrol dari itu. Nah, pesawat sederhana ya. Ya. Nah, setiap kelompok waktu Ibu pelatihan ya, ada berapa kelompok ya waktu itu, 4 apa 5. Berbeda-beda. Ada yang bikin apa kayak ayunan gitu ya. Terus bikin terus si baloknya di ujungnya, terus dia pencet dia akan terbang loncat. Nah, kelompok Ibu bikin katrol. Bikin katrol ya. Jadi pakai katrol, jadi apa namanya? Itu ide Ibu sih waktu itu. Jadi bikin katrol, kita bikin katrol aja. Ternyata yang bikin katrol cuma kelompok kita sendiri. Nah, ternyata katrol itu lebih apa ya? Lebih masuk di akal deh ya. Tapi di situ si narasumber tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Yang penting kreativitas tiap kelompok gitu. Tetapi di akhir dia mengatakan mana kira-kira yang lebih tepat gitu untuk atau lebih
bisa sampai dengan selamat si makanannya, kotak makanannya, ya pakai katrol gitu kan, lebih aman. Jadi si karetnya itu disambung-sambung gitu jadi. Nah, itu. Nah, ini adalah stem. Paham nggak? Jelas nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Tapi Ibu, tapi masalahnya terlalu rumit. Terlalu rumit? Enggak. Ini sudah Ibu penelitian kan. Terus terang Ibu melakukan ini penelitian di waktu dana hibah penelitian Ibu ya, PDP. Menggunakan dana dari Dikti itu pakai ini. Tapi Ibu memang harus mencari KD-nya, disesuaikan dengan, dan itu anak-anaknya kreatif gitu, kreatif, mereka senang gitu. Jadi memang ada, kalau kita coba deh, saya udah melakukan ini pengabdian juga ya di guru-guru sama di anak-anak yang SDGBI. Wah itu senangnya mereka tuh keluar gitu kreativitas mereka tuh. Walaupun memang ada juga ya yang nyontek kelompoknya gitu. Kita kan kelihatan itu mereka tidak terbiasa berpikir kreatif kan. Jadi itu aja gitu. Katanya yang nyontek ngelihat gitu kelompok lainnya gitu seperti apa. Ada juga yang kreatif banget. Jadi dengan bervariasinya metode yang kita berikan kepada siswa itu akan keluar gitu potensi yang ada di dalam diri siswa. Jangan dulu kita memvonis untuk anak SD ini tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Anak-anak sekarang itu kan lebih dulu bisa tahu gadget atau mereka bisa cari informasi itu dengan satu klik. Gitu ya. Nah, sekarang tergantung gurunya. Kreativitas gurunya bisa tidak membuat sebuah pembelajaran tematik yang menarik gitu ya, yang memanfaatkan STEM seperti itu. Paham nggak? Ini sudah saya ini kan dan tidak sulit bagi mereka gitu. Jadi kita harus mau berpayah-payah dulu di awal gitu. Kita buat ininya tembok-tembokan gitu ya dari karton aja, dari karton agak tebal atau dari buku juga bisa kan, buku yang nggak kepakai. Itu kreativitas anak-anak dari 5 kelompok itu. Ada yang bikin katrol, bukan katrol, pesawat sederhana. Jadi kan tadi siswa diberi pengetahuan tentang pesawat sederhana kan, macam-macam. Ada tuas, ada apa gitu kan. Nah, dari situ mereka secara kelompok memecahkan masalah ini. Nah, itulah STEM. Jelas nggak? Jelas, Bu. Ya, kalau Anda mengikuti dari awal tadi, insya Allah jelas. Nah, sekarang tugas Anda adalah merancang pembelajaran STEM. Apa yang harus Anda lakukan di awal? Anda harus mencari atau menganalisis kompetensi dasar yang kira-kira yang bisa ada irisannya dengan misalkan kita carinya sains dulu ya. Di IPA kelas berapa? Misalkan kelas 4 atau kelas 5, kelas 6. Ternyata ini ada irisan dengan matematika. Ada irisan dengan seni, misalkan seni bagian apa. Gitu. Ya, jelas nggak? Saya beri waktu ini 2 minggu. Jadi tidak karena cukup ini juga ya, Anda harus kira-kira ini enggak gitu. Ya, nanti 2 minggu ke depan Anda presentasikan. Ini kerjanya kelompok. Jadi silakan, ini ada 9 ya. Buat 3 aja kali ya. Kalau 3 orang kan bisa ya, Bu. Bisa banyak kepala gitu untuk memberikan ini. Jadi semua bekerja, semua menganalisis, semua diskusi kira-kira seperti apa. Nanti saya berikan contohnya yang tadi ya. Jadi Anda bisa tahu alurnya gitu kan. Alurnya yang tadi mengenal beruang dan tuas, pesawat sederhana, lalu mengenal matematika
2 file itu yang materinya. Nanti yang keempat itu yang pertanyaannya, pemecahan masalah. Oke, STEM itu kan sebuah pendekatan. Nanti metodenya Anda bisa pakai pemecahan masalah atau PBL, silahkan. Misalkan mau project based learning atau problem based learning, silahkan saja. Tapi yang jelas harus ada produk. Ya, STEM itu cirinya adalah ada produk. Produknya bisa sebuah rancangan, bisa sebuah produk beneran gitu, produk yang dari barang bekas misalkan atau dari bahan-bahan yang ada. Ya, bahan-bahan yang bisa kita temui di sekitar. Ada pertanyaan? So, bertanya kalau ada yang belum jelas. Kelompoknya mau dibagi oleh Ibu atau oleh Anda masing-masing? Sendiri aja, Ibu.